Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah berjudul Klasterisasi Penyakit Berdasarkan Gejala Menggunakan Cummins dan Decision Tree C45. Presentasi ini membahas bagaimana teknik data mining dapat dimanfaatkan untuk mengelompokkan penyakit berdasarkan kemiripan gejala serta membangun model prediksi diagnosis penyakit secara akurat. Nah, lanjut ke bab 1. Di dunia medis, diagnosis penyakit seringkali menjadi sulit karena banyak gejala yang saling tumpang tindih antar penyakit. Satu gejala bisa mengarah pada beberapa kemungkinan diagnosis, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu membantu proses pengambilan keputusan secara objektif. Penelitian ini dimanfaatkan teknik data mining dengan dataset yang terdiri dari 4.920 data pelatihan dan 42 data pengujian dengan total 132 gejala klinis untuk mendiagnosis 41 jenis penyakit. Algoritma K-means digunakan untuk mengelompokkan penyakit berdasarkan kemiripan gejala, sedangkan Decision Tree C45 digunakan untuk memprediksi diagnosis penyakit secara spesifik dan akurat. Nah, apa alasan kami untuk mengambil judul dan penelitian ini? Yaitu untuk menghasilkan klaster penyakit yang memiliki pola gejala serupa serta membangun model diagnosis dengan akurasi tinggi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan medis. Kemudian dilanjut untuk penelitian papernya. Berikut ini adalah hasil penelitian kami. Lanjut kita ke bawah sedikit. Jadi berdasarkan penelitian yang kami ambil ini, konsep utama yang digunakan adalah data mining, yaitu proses pengolahan data untuk menemukan pola atau pengaturan tersembunyi dari dataset berukuran besar, khususnya untuk pada bidang kesehatan. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama, yaitu klasterisasi dan klasifikasi. Klasterisasinya dilakukan menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan penyakit berdasarkan kemiripan pola gejala tanpa memerlukan label diagnosis di awal. Selanjutnya, klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma C45 untuk memprediksi diagnosis penyakit secara spesifik. Algoritma ini dapat dipilih karena mampu menghasilkan model akurat serta mudah diinterpretasikan dalam pohon keputusan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa K-means efektif dalam pengelompokan data medis, sementara C45 memiliki performa yang baik dalam klasifikasi. Oleh karena itu, kombinasi kedua metode ini digunakan sebagai pendekatan yang saling melengkapi dalam penelitian ini. Di sini, ini bagian metode penelitian seperti yang dijelaskan tadi, kami itu menggunakan sebanyak 4.920 data training dan 42 data itu untuk pengujian datanya. Untuk variabel yang dipakai atau data kelasnya itu ada itching, joint pain, vomiting, fatigue, dan lain-lain. Nah, gejala ini kami dapat dari dataset yang kami temukan di Kaggle. Untuk tools-nya ini, kami menggunakan Pandas, Danampis, Scikit-learn, dan Matplotlib Siphon. Mungkin selanjutnya, saya akan langsung menunjukkan, eee, coding-annya, di mana, di sini nih, cuma dataset-nya aja. Lalu, untuk membangun modelnya, di sini, ini untuk, membangun model K-means, di mana, dia maksimal iterasinya ini sebanyak 300. Dan untuk, eee, keakuratannya, sebentar, nah di sini. Jadi, ini merupakan, hasil akhir, menggunakan algoritma K-means. Lalu di sini adalah, decision tree-nya, di mana, membangun modelnya itu di sini, di mana, max depth-nya atau kedalamannya ini, menggunakan 10 dan gain-nya ini kami pakai entropi. Untuk hasil akurasinya ini sebesar, 96%. Jadi ketika testing ini, dapat menghasilkan keakuratan sebesar 100%. Nah lalu, ini merupakan hasil prediksinya, seperti ini. Ini adalah tampilan visualnya. Ini merupakan, hasil akhir dengan decision tree-nya, di mana dia, seperti namanya, dia membentuk sebuah pohon yang, hasil dari memproses data tersebut. Kemudian selanjutnya untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian,
algoritma K-means berhasil mengelompokkan penyakit berdasarkan kemiripan pola gejala, sehingga mampu menunjukkan keterkaitan antara penyakit secara objektif. Sementara itu, algoritma decision tree C45 menunjukkan performa yang sangat baik dalam memprediksi diagnosis penyakit dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta menghasilkan confidence score pada setiap prediksi. Secara keseluruhan, kombinasi metode K-means dan decision tree di session C45 terbukti efektif dan mudah diinterpretasikan sebagai sistem pendukung keputusan dalam proses diagnosis penyakit. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan algoritma lain dan dataset yang lebih beragam agar hasil yang diperoleh semakin optimal. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami terbuka terhadap pertanyaan, kritik, dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.